warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berjumpa pada Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, saya Nanda Ayu dari SMA Negeri 18 Palembang akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema Ramadan 1443 Hijriah di tengah pandemi. Bulan suci Ramadan adalah waktu yang paling dinanti-nanti oleh para umat muslim, tidak hanya di Indonesia, namun seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia menantikannya. Bulan Ramadan adalah bulan rahmah, bulan dilipat gandakan pahala dari setiap amalan yang dikerjakan di dalamnya. Pada bulan suci Ramadan, seringkali dijadikan sebagai momentum untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta, dengan beribadah secara berjamaah dan berkumpul bersama keluarga dan teman-teman saat berbuka puasa. Tahun ini merupakan tahun ketiga kita melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi. Hal ini tak bisa kita cegah, kita tidak tahu hikmah apa yang akan datang. Namun, tahukah kalian bahwa pada masa Nabi pernah ada kejadian serupa yang mirip dengan keadaan sekarang? Meskipun bukan virus mematikan layaknya COVID-19, wabah pada masa itu juga menyebar dengan sangat cepat dan menyebabkan tidak sedikit orang terkena dampaknya. Sebagai tindakan pencegahan, Rasul memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderitanya maupun wilayah yang terkena wabah. Konsep karantina wilayah ini seperti diungkapkannya dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Dalam menghadapi wabah, Nabi Muhammad SAW memberikan konsep karantina ini untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian akibat wabah penyakit menular. Banyaknya ujian di tengah pandemi ini semoga benar-benar dapat memicu kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi dan menjadikan kita agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi seperti saat ini, masih ada banyak hal yang dapat kita lakukan di tengah situasi yang tak menentu akibat COVID-19, yaitu diantaranya adalah berbuat baik kepada semua orang, baik itu kepada kedua orang tua, keluarga, sahabat, teman-teman, suami, ataupun istri. Dan yang kedua adalah selalu bersyukur, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7. Dan yang ketiga adalah berdoa dan berzikir. Banyak sekali ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang doa. Salah satunya pada Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-55 sampai ke-56. Hal terpenting untuk menjadikan doa sebagai perisai adalah doa yang dipanjatkan harus sesuai dengan kebutuhan. Karena doa yang demikian ini akan dipanjatkan dengan sepenuh hati, dengan tadarruh dan khusyuk. Dengan kata lain, seorang muslim harus mengerti tujuan hidupnya dan mengerti seluruh kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang keempat adalah bersedekah. Jika merujuk pada ayat suci Al-Quran, misalnya pada Quran Surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-195 dan 274, maka bersedekah dalam bentuk ini berarti bersedekah dalam bentuk harta. Namun sesungguhnya, bersedekah masih memiliki makna lain, tidak melulu terkait harta. Tahukah kalian, sedekah apa yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang? Ya, sedekah yang paling mudah untuk dilakukan oleh para umat muslim dan orang lain adalah tersenyum. Dengan tersenyum sama halnya kita telah bersedekah dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan hamba-hambanya untuk melakukan kebaikan dan beramal soleh. Dan yang terakhir dan yang terpenting adalah bertekad meninggalkan dosa-dosa dan kejelekan. Selain bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa dan kejelekan, kita juga harus bertaubat dengan sungguh-sungguh dari seluruh dosa. Mungkin saja wabah ini bukan teguran bagi kita semua,
apakah Ramadan yang telah lalu sudah benar-benar kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tahun ini, meskipun masih dalam suasana pandemi, kita sudah diberikan kelonggaran untuk dapat melaksanakan ibadah di masjid ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di luar ruangan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Beda dengan 2 tahun belakangan, yang mana pada saat itu wabah COVID-19 sedang marak-maraknya, sehingga menyebabkan kita harus melaksanakan ibadah di rumah saja. Maka dari itu, segera berbenahlah kita. Itu bukanlah kesalahan kita karena melaksanakan ibadah di rumah saja atau tidak melaksanakan tarawih berjamaah di masjid ataupun di musola. Namun itu adalah kewajiban kita untuk saling menjaga dan agar terhindar dari malapetaka. Marilah kita sambut Ramadan ini dengan membuka lembaran putih yang baru yang akan diisi dengan taubat sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Tetaplah optimis walaupun di masa pandemi, dan yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Akhirul kalam, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, dosa, dan khilaf. Pohon kinah jati Belanda, beli ikan air berbusa. Walaupun corona melanda, jangan tinggalkan syariat puasa. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.